Mazda RX-7, Mazda RX-8, dan Mazda 787B, semua mobil ini memiliki satu kesamaan, yaitu memiliki mesin rotari. Mesin rotari terkenal dengan bentuk yang unik yang mana memiliki bentuk seperti Dorito yang berputar. Dan karena keunikan mesin ini, rotary engine memiliki tempat khusus di hati para pecinta mobil. Dan juga mesin ini menjadi sebagai bagian kunci dari budaya mobil JDM. Pertanyaannya, mengapa mesin ini begitu populer meskipun memiliki banyak kekurangan? Ditambah, mesin rotary juga terkenal sangat boros bahan bakar. Selain itu, angka torsi mesin ini sebenarnya juga tergolong lemah. Tapi kenapa mesin ini sangat populer? Jadi, ini semua bermula ketika mobil performa Jepang menjadi sangat populer. Dan saat ini di pasar mobil bekas, mobil-mobil performa memiliki kenaikan harga yang sangat signifikan. Dan ini banyak faktornya kenapa. Kemudian mobil performance Jepang era 90-an sebenarnya juga cukup banyak, karena selain RX-7 ada Supra, Skyline, Evo, dan Impreza. Namun selain RX-7, semua mobil tersebut memiliki satu kesamaan. Ya, semua mobil tersebut menggunakan mesin piston yang sudah ketinggalan zaman. Jadi buat orang yang ingin tampil beda, RX-7 adalah pilihan yang tepat. Ya, walaupun memang RX-7 bukan satu-satunya pilihan, karena Mazda juga sudah pernah mengeluarkan mobil dengan mesin rotari sebelumnya. Contohnya seperti Cosmo Sport, RX-3, RX-500, serta pick-up mesin rotari pertama dan satu-satunya di dunia, yaitu Repu, yang jelas dinamai berdasarkan mesin rotarinya. Tapi RX-7 bagaimanapun adalah bagian dari era keemasan mobil performa Jepang yang benar-benar membuatnya diinginkan. Generasi Mazda RX-7 yang paling populer adalah yang terakhir, yaitu FD. Ini adalah sebuah mobil sport 2 tempat duduk dengan lampu depan pop-up dan desain futuristik yang sangat keren. Ditambah, mobil ini juga menjadi ikonik di beberapa film dan video game seperti Fast and Furious dan Need for Speed, yang mana ini jelas membantu popularitasnya juga. Namun di luar dari pengaruh film dan game, yang membuat RX-7 benar-benar menonjol dari pesaingnya adalah mesinnya, yang disebut 13B. Ini adalah mesin 1,3 liter 2 rotor yang didukung oleh turbo sekuensial, satu bekerja hingga 4.500 rpm, dan yang kedua aktif pada rpm yang lebih tinggi. Ini adalah solusi cerdas untuk saat itu, yang berarti mobil ini bisa menggunakan turbo yang sedikit lebih besar untuk mencapai tenaga puncak yang lebih tinggi tanpa lag yang biasanya menyertai turbo besar tunggal. Dengan mesin rotari, Mazda RX-7 dapat menghasilkan tenaga sebesar 255 horsepower yang menjadikannya rival yang sangat layak untuk mobil seperti Porsche 944 dan Honda NSX. Tapi tunggu dulu, bagaimana Mazda bisa membuat mesin 1,3 liter di mobil jalan standar bisa menghasilkan 255 horsepower? Ini terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, namun faktanya itulah keajaiban mesin rotari. Asal-usul mesin rotari sebenarnya dapat ditelusuri hingga akhir abad ke-19 dengan penggunaannya dalam penerbangan dan sepeda motor. Meskipun ya dalam bentuk yang sedikit berbeda dari Dorito yang kita kenal hari ini. Apa yang berbeda? Generasi awal rotari sebenarnya mesin ini memiliki piston seperti mobil biasa, namun biasanya dalam jumlah yang ganjil seperti 5, 7, atau 9 yang berputar di sekitar crankshaft tetap. Tapi semua ini berubah ketika seorang insinyur Jerman berusia 17 tahun datang dengan mesin rotari tanpa piston yang bernama Felix Wankel. Dengan ide ini, tujuannya adalah untuk menciptakan mesin impian yang ringan, efisien, murah, dan mudah diperbaiki. Ya, meskipun dasar-dasar mesin Wankel mirip dengan mesin piston biasa, tapi semua bagiannya memiliki bentuk yang agak aneh dan jauh lebih kecil. Karena yang mau bagaimanapun, alih-alih menggunakan piston konvensional, di mesin ini ada rotor yang berbentuk segitiga sebagai pengganti silinder. Dan juga ada rumah yang berbentuk oval dengan 2 sisi datar. Dan mesin ini menggunakan tekanan yang dihasilkan dari pembakaran udara dan bahan bakar sama seperti biasa, hanya dengan cara yang berbeda. Kalian waktu kecil pernah nggak main spirograph? Ya, kurang lebih mesin rotari bergerak seperti spirograph, yang mana 3 titik rotor tetap berhubungan konstan dengan tepi rumah. Dan hal ini dapat menciptakan 3 bagian terpisah yang terus-menerus mengembang dan menyusut saat piston bergerak di sekitar output shaft. Hal ini cukup berbeda jika kita ingin bandingkan dengan mesin piston. Mesin piston mengembang dan menyusut dengan menggunakan piston yang bergerak naik turun, sedangkan mesin Wankel menggunakan kantong-kantong ini yang mengembang dan menyusut saat Dorito bergerak di sekitar tengah dan berputar. Untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat video mesin rotari yang sedang bergerak. Ketika Dorito berputar, campuran udara dan bahan bakar disuntikan saat kantong cukup besar. Kemudian dengan gerakan lebih lanjut campuran tersebut dikompresi saat kantong mengecil. Dan pada titik ini dinyalakan oleh 2 busi.
Setelah itu, pembakaran akan mendorong rotor lagi, mengembangkan udara dan mengeluarkan port knalpot. Sangat cerdas kan mesin ini sebenarnya? Dan sebagian besar mesin rotari seperti RX-7 memiliki dua rotor. Jadi mesin ini memiliki satu rotor di setiap sisi dan juga sinkronisasi 180 derajat yang berarti getaran sebagian besarnya bisa diredam. Namun apa manfaatnya dengan desain seperti ini? Ya, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, mesin rotari memiliki tenaga yang cukup besar untuk ukurannya. Dan hal ini bisa dilihat menjadi pilihan yang menarik untuk dimasukkan ke dalam mobil sport. Fakta menarik lainnya adalah sangat sedikit mobil yang bermesin piston yang bisa bersaing dengan mesin rotari tanpa menambahkan turbocharger. Misalnya, Mazda RX-8 yang bertenaga rotari naturally aspirated memiliki output 174 horsepower per liter. Sementara Bugatti Veyron quad turbo 16 silinder yang berkapasitas 8 liter hanya menghasilkan 148 horsepower per liter. Cukup jauh kan? Ya, walaupun demikian, karena ini hitungannya per liter, jadi jelas RX-8 tidak lebih cepat daripada Veyron. Tapi satu hal yang bisa kita ambil di sini, mesin rotari sangat efisien dalam menghasilkan tenaga dibandingkan dengan mesin biasa yang internalnya bergerak dalam arah yang berbeda, dan mesin rotari semuanya berputar dalam satu arah yang menjadikannya jauh lebih halus dan seimbang. Dan salah satu manfaat utamanya adalah ukuran keseluruhan mesin rotari yang sangat kecil. Kita bisa melihat ruang mesin RX-7 sebagai contohnya. Mesin ini memiliki dimensi yang kompak, dan karena mesinnya sangat kompak, memungkinkan mesin rotari didorong jauh ke belakang di ruang mesin, yang mana hal ini dapat membantu distribusi berat dan meningkatkan karakteristik penanganan mobil. Kenapa bisa? Ya, karena dengan menumpuk lebih banyak berat di atas roda depan dapat menyebabkan understeer. Jadi memiliki mesin yang jauh ke belakang dan serendah mungkin ini tentu aja akan sangat membantu untuk menghilangkan understeer. Tapi apakah dengan konfigurasi ini membuat Mazda RX-7 atau RX-8 seakan-akan menggunakan konfigurasi mesin tengah? Sebenarnya iya, Mazda RX-7 ataupun RX-8 menggunakan konfigurasi mesin tengah, tapi nggak murni tengah, karena letaknya tidak tepat di tengah. Makanya nggak heran kan, penanganan mobil ini sangat dipuja-puja banyak orang, karena emang dengan konfigurasi ini mobil bisa menjadi sangat mudah dikendalikan. Kemudian selain itu semua, dengan mesin rotari, mobil menjadi memiliki suara yang sangat unik. Dan ini adalah salah satu alasan terbesar orang masih menyukai mesin ini hingga hari ini. Kemudian dengan bagian part yang lebih sedikit dan berat yang lebih ringan, berarti mesin ini cenderung dapat berputar sangat tinggi. Misalnya RX-8 dapat berputar hingga 9000 rpm. Dan ini adalah angka yang sangat menakjubkan untuk sebuah mobil sport murah Jepang kala itu. Ya, walaupun mesin ini terkesan sangat sempurna, namun sayangnya mesin rotari memiliki masalah yang cukup banyak. Misalnya seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu konsumsi oli dan bahan bakar yang terlalu boros. Banyak pemilik RX-8 yang mengeluh karena harus selalu memantau level oli karena mesin ini secara alami dirancang untuk menggunakan lebih banyak oli. Dan setiap pemilik RX-8 akan mengatakan bahwa mereka harus mengisi oli setelah setiap 3 kali perjalanan ke pom bensin. Yang berarti mesin ini cenderung menyuntikkan oli ke intake manifold dan ruang pembakaran untuk menjaga segel yang berada di ujung rotor tetap terlumasi. Dan dengan pembakaran yang membutuhkan lebih banyak oli, tentu aja ini membuat mesin ini lebih buruk untuk lingkungan, yang bisa membuatnya sulit untuk diproduksi kembali saat ini. Selain itu, karena mesin ini diproduksi tidak sebanyak mesin piston, jadi ketika membutuhkan perbaikan, mesin ini bisa sangat mahal. Dengan kelemahan yang ada, mobil yang menggunakan mesin rotari tanpa mendapatkan exposure berlebih dari video game dan film, contohnya seperti Mazda RX-8, harganya sangat murah saat ini di pasaran. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya karena mobil ini ya nggak begitu ikonik. Selain itu dengan masalah yang ada, misalnya mesinnya yang sering mengalami engine failure, jarak tempuh yang sangat rendah, dan biaya perbaikan yang sangat mahal, tentu aja orang-orang menjadi malas memelihara mobil ini. Bahkan ada beberapa orang yang mengatakan di beberapa forum, mereka menghabiskan uang lebih banyak untuk membetulkan mesin rotarinya daripada membeli mobil tersebut. Dengan demikian, Mazda RX-8 walaupun harganya bisa dibilang murah, tapi mobil tersebut bukanlah pilihan yang bijak untuk menjadi mobil sport kalian. Dan dengan kegagalan Mazda RX-8, mesin rotari pun akhirnya punah di tangan Mazda. Namun walaupun Mazda sudah menyerah dengan mesin rotari konvensional saat itu, Audi malah baru mengotak-atik dan mengembangkan mesin rotari tidak lama Mazda mendiskontinu Mazda RX-8. Audi menguji mesin rotari Wankel yang bertenaga 20 horsepower sebagai generator untuk Audi E1 listrik. Tapi sayangnya, ini bukanlah mesin rotari yang kita harapkan, karena ini hanyalah mesin rotari untuk generator aja, dan hal ini saat ini juga sudah dikembangkan dan digunakan juga oleh Mazda. Ya, walaupun cukup mengecewakan, tapi setidaknya hal ini menunjukkan bahwa mesin ini masih bisa berguna di era modern. Beberapa tahun lalu, Mazda sebenarnya juga sudah mengeluarkan mobil konsep Coupe RX, yang mana ini adalah mobil yang benar-benar menggunakan mesin rotari. Tapi sayangnya sekali lagi, mobil ini hanya menjadi mobil konsep aja.
Jadi ya satu-satunya kegunaan mesin rotari saat ini ya hanya akan menjadi generator untuk mobil listrik aja. Yang berarti tidak mungkin untuk mesin rotari konvensional yang digunakan di mobil RX-7 akan digunakan lagi di mobil modern. Karena itu adalah hal yang sangat mustahil, kecuali memang keajaiban teknik benar-benar sudah maju pesat. Tapi ya sangat kecil kemungkinannya. Bagaimana menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.